Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriana Putri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya tafsir paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam modern, yaitu tafsir Fi Zilal Al-Quran karya Said Qutb. Kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok beliau, mulai dari biografi, pendidikan, perjalanan pemikiran, aktivitas dakwah, sampai dengan kisah kelam perjuangan beliau di penjara. Kita juga akan mengulas tentang latar belakang penulisan kitab beliau, metode, corak, dan sumber rujukan, serta contoh penafsiran yang memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Yang pertama yaitu terkait biografi beliau. Said Qutb ini memiliki nama lengkap Said Qutb Ibrahim Husain Syazili yang lahir pada 9 Oktober 1906 di Musyah, Asyut, Mesir. Beliau berasal dari keluarga religius yang mencintai Al-Quran. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang aktif dan pendidikan dan pergerakan sosial. Said Qutb dikenal sebagai intelektual muslim, sastrawan, kritikus sastra, dan tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Beliau wafat pada 29 Agustus pada tahun 1966 di Kairo akibat eksekusi gantung oleh rezim Gamal Abdel Nasir karena beliau dianggap berbahaya secara politik. Nah, kehidupan Said Qutb penuh dengan transformasi intelektual dan spiritual. Dari seorang sastrawan sekuler menjadi tokoh gerakan Islam paling berpengaruh pada abad ke-20. Said Qutb mengawali pendidikannya itu di Kutab, tempat ia menghafal Al-Quran sejak kecil. Ia kemudian melanjutkan studi di Madrasah Al-Muallimin, yaitu sekolah guru yang membuatnya akrab dengan dunia pendidikan dan literasi modern. Setelah itu, ia memasuki Darul Ulum, lembaga tinggi yang melahirkan para sastrawan dan pendidik Mesir. Di Darul Ulum, kecerdasan sastra dan kemampuan ilmiahnya berkembang pesat, membawanya menjadi kritikus sastra terkenal sebelum bergabung dengan gerakan Islam. Pendidikan modern yang ia tempuh ini sangat berpengaruh pada cara ia membaca Al-Quran dengan gaya sastra adabi. Awalnya Said Qutb adalah penulis dan kritikus sastra yang bekerja di Kementerian Pendidikan Mesir. Ia banyak menulis tentang sastra, filsafat hidup, dan modernitas. Namun, titik balik pemikiran itu datang setelah ia dikirim ke Amerika Serikat pada tahun 1948 sampai 1950 sebagai pengamat pendidikan. Di sana, beliau melihat dekadensi moral, materialisme ekstrim, dan gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ketika beliau kembali ke Mesir, beliau merasa bahwa hanya Al-Quran yang mampu menjadi solusi bagi krisis moral dan sosial dan politik umat. Karena itu, beliau bergabung dengan organisasi Ikhwanul Muslimin dan menjadi pemikir utama yang menyerukan perubahan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena beliau bergabung dalam organisasi ini juga yang mengakibatkan beliau masuk ke dalam penjara karena merupakan tahanan politik. Jadi Muhammad Said Qutb ini mengalami 2 kali penjara di bawah rezim Nasr. Penahanan pertama itu terjadi pada tahun 1954 saat Nasr itu menuduh Ikhwanul Muslimin itu mencoba membunuhnya. Tuduhan itu diyakini bahwa banyak sejarawan sebagai rekayasa politik itu untuk membungkam oposisi. Qutb itu dihukum 10 tahun lebih pada tahun 1954 sampai 1964, disiksa dan menderita penyakit paru-paru. Setelah bebas sebentar, ia kembali ditangkap pada tahun 1965. Dalam penahanan kedua ini berlangsung sekitar 1 tahun. Kemudian, rezim Nasr menuduhnya menulis buku yang menghasut pemberontakan, khususnya bukunya itu Ma'alim fi Al-Tariq. Nah, kemudian ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 29 Agustus 1966.
Dengan demikian, beliau bukanlah seorang yang kriminal, tetapi tahanan politik yang dihukum karena menentang tirani dan menyerukan kembali kepada Islam. Tetapi walaupun di dalam penjara, itu tidak menyudutkan beliau untuk menulis kitab tafsir. Adapun kitab tafsir beliau yang paling monumental yaitu tafsir fi Zilal Al-Quran, yang berarti dalam naungan Al-Quran. Kitab ini beliau tulis secara bertahap. Sebagian ditulis sebelum beliau dipenjara. Kemudian bagian terpentingnya itu terdalam justru ditulis saat beliau berada di penjara di tengah penderitaan dan isolasi. Fi Zilal Al-Quran ini terdiri dari 30 juz dan menjadi salah satu tafsir modern paling berpengaruh di dunia Islam karena gaya bahasanya yang indah, hidup, dan penuh ruh perjuangan. Adapun latar belakang dari penulisan kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran ini adalah keinginan Said Qutb untuk menghadirkan tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat tetapi juga membangkitkan kesadaran umat. Pengalaman beliau itu melihat krisis moral di barat. Jadi kondisi Mesir yang ditekan kediktatoran dan penderitaan panjang di penjara itu menjadikan tafsir ini itu syarat dengan pesan perjuangan, kesabaran, dan keteguhan iman. Said Qutb tuh ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sistem hidup yang lengkap, bukan sekedar kitab ibadah, dan umat hanya akan bangkit jika hidup di bawah naungan Al-Quran. Makanya beliau namakan Fi Zilal Al-Quran yang memiliki arti di bawah naungan Al-Quran. Kemudian metode tafsir yang beliau gunakan dalam menulis kitab tafsir ini yaitu tahlili, yaitu salah satu metode yang menafsirkan ayat demi ayat secara runtut dari surat ke surat. Namun metodenya itu tidak teknis seperti tafsir klasik. Ia juga menonjolkan pendekatan adabi atau sastra. Kemudian beliau juga menggali keindahan bahasa Al-Quran, kekuatan gambarnya, dan pesan emosional yang terkandung di dalamnya. Beliau tidak hanya fokus pada perdebatan fikih atau studi sanad yang mendalam, tetapi pada pesan hidup yang membentuk karakter muslim. Untuk corak kitab tafsir Said Qutb ini lebih condong ke adabi ijtimai atau sastra dan sosial. Jadi dengan sedikit sentuhan haraki atau pergerakan yang kuat, beliau menjelaskan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang hidup, bukan sekedar teks ilmiah. Karena ditulis dalam suasana di penjara, tafsir ini juga syarat nuansa rohani, keikhlasan, dan keyakinan mendalam bahwa Islam itu harus hadir sebagai kekuatan perubahan sosial politik. Kemudian karena beliau menulis kitab tafsir ini di penjara, jadi sumber yang beliau gunakan itu lebih ke birai, lebih banyak ke logika beliau dan mengandalkan hafalan-hafalan beliau. Beliau juga mengutip tafsir-tafsir besar seperti Ibnu Katsir, Tafsir Al-Manar, karya Rashid Ridho, kemudian Al-Qasimi, juga hadis-hadis Nabi. Tapi ya gitu, yang paling menonjol itu adalah sentuhan pribadi beliau, pengalaman hidup, dan pergulatan batin beliau selama di penjara. Jadi itu yang menjadikan tafsir beliau tuh unik dan kuat secara spiritual. Jadi lebih ke birai yang menekankan kepada akal dan kepada logika dan penalaran. Nah, kemudian untuk contoh penafsiran beliau itu dapat dilihat pada Quran Surah Al-Asri, yang mana Said Qutb ini menyatakan bahwa di dalam surah itu manusia itu pada dasarnya berada dalam kerugian menyeluruh gitu, kecuali jika mereka itu beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat tentang kebenaran, dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Baginya Said Qutb, jadi bagi Said Qutb ayat ini itu adalah formulasi lengkap tentang bagaimana umat itu bisa bangkit gitu. Jadi tafsir beliau ini tuh mencerminkan ciri khas Said Qutb sendiri, yang mana bahasa yang indah, makna yang mendalam, dan pesan sosial dan pesan yang mendorong untuk perubahan sosial dan pribadi. Nah, begitu. Jadi
Demikianlah pembahasan kita tentang tafsir fi Zilal Al-Quran dan sosok besar di baliknya, yaitu Said Qutb, dan perjalanan hidup beliau dan dari perjalanan hidupnya beliau itu kita belajar bahwa Al-Quran itu bukan hanya teks yang dibaca, tetapi cahaya yang dapat menguatkan manusia dalam kondisi paling sulit sekalipun, bahkan di balik jeruji besi gitu. Nah, jadi tafsir ini tuh lahir dari perpaduan antara pengalaman hidup yang penuh ujian, kedalaman iman, dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Oke, semoga video ini menambah wawasan kita tentang tafsir modern dan menginspirasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.